Laskar Merah Putih, NKRI, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya sebagai Panglima Laskar Merah Putih, Muhammad Rusli Samsami Said, menyatakan sikap kepada yang mengaku-ngaku sebagai Panglima Laskar Merah Putih selama ini, Bung Jamal, supaya Anda tahu bahwa saya adalah Panglima Laskar Merah Putih yang sah karena mempunyai KTA, SKTBH, AHU yang sah di bawah komando Ketua Umum Haji ADR Manurung. Untuk itu, kepada Bung Jamal, jangan mengaku-ngaku sebagai Panglima Laskar Merah Putih. Jikalau Anda ingin supaya mau menjadi Panglima di tempat lain, silakan buat organisasi sendiri. Jangan sampai bersama-sama sesuai dengan undang-undang ormas, loreng kami, temlem kami, semua yang sama dengan Laskar Merah Putih. Anda tidak layak memakainya. Kalau Anda ingin, silakan Anda buat organisasi sendiri. Menyikapi perkembangan tentang situasi saat ini, tentang ranah hukum Laskar Merah Putih yang sah, saya akan sampaikan kepada Dandensus, Bung Luki untuk menjelaskan. Silakan, Bung Luki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Hum Santi Santi Hum, Namo Buddhaya. Perlu kita ketahui terkait masalah hukum yang sedang berproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta Timur itu masih belum final, dikarenakan secara hukum masih ada lanjutannya, yaitu gugatan, ya, atau bisa dikatakan tingkat 2. Jadi agar semua mengetahui bahwa hukum ini belumlah selesai, ya, gugatan yang dilakukan oleh yang mengaku Laskar Merah Putih, yaitu Haji Muhammad Asad Chanu, belum final, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau belum inkrah, ya. Dan perlu diketahui lagi, ya, bahwa Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan banding. Apabila tingkat 2 dimenangkan oleh pihak penggugat, maka masih ada lagi tingkatan berikutnya, yaitu kasasi. Ya. Setelah kasasi ada lagi, yaitu peninjauan kembali atau PK, yang berakhir kepada putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka dari itu perlu diketahui lagi bahwa AHU yang kami miliki ini masih berlaku dan sah secara hukum. Jadi mohon kiranya semua komponen anak bangsa, dalam hari ini keluarga besar Laskar Merah Putih dari Sabang sampai Merauke, jangan terpengaruh, ya, oleh provokator atau terprovokasi atas video ataupun rekaman-rekaman yang viral selama ini. Tetap kita di bawah komando Ketua Umum Haji ADR Manurung Sarjana Hukum, dikarenakan, ya, pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM belum mencabut SKTBH, ya, sampai detik ini. Jadi
Kementerian Hukum dan HAM juga masih melakukan perlawanan. Sekali lagi kami katakan, Kementerian Hukum dan HAM masih melakukan perlawanan. Ya. Kalau memang dinyatakan menang, itu harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Ya. Itu istilah hukumnya. Jadi maka dari itu semua tenang, sabar, dan berjalan seperti biasa. Ya, jalankan roda organisasi, baik di tingkat markas daerah, markas cabang, markas anak cabang, maupun markas ranting yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jangan terprovokasi, ya. Jangan mudah dihasut atau mendengar dan membaca, ya, yang viral selama ini. Ya, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Merah Putih. NKRI. Mereka. Terima kasih kepada Bung Luki dan Densus. Selanjutnya saya minta kepada Wakil Ketum OKK untuk bisa menambahkan, menjelaskan situasi Laskar Merah Putih per hari ini. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Bersama ini saya Haris Chandra Bamaisyara, selaku Wakil Ketua Umum OKK Markas Besar Laskar Merah Putih, ingin menyatakan beberapa pernyataan sikap atas video yang beredar dan diviralkan yang dimungkinkan sengaja oleh oknum-oknum yang ingin merebut popularitas Laskar Merah Putih dengan menggunakan berita terkait pengibaran bendera merah putih di kawasan Pantai Indah Kapuk. Sesuai dengan video yang rekan-rekan edarkan dan viralkan hingga hari ini. Pada pernyataan statement tersebut, Anda, Daeng Jamal, menyebutkan bahwa kami dan Ketua Umum kami, Haji Ade Erfil Manurung Sarjana Hukum, tidak memiliki semangat dan jiwa nasionalisme dan patriotisme serta bermental tempe dalam menjaga negara Republik Indonesia. Itu saya nyatakan keliru. Kenapa keliru? Hei Bung, Laskar Merah Putih sejak didirikan, kami sudah tidak perlu lagi menceritakan torehan bahkan ukiran sejarah tentang bagaimana kami menjaga negara Republik Indonesia dengan bukti-bukti dan karya nyata serta pengamalan dan implementasi langsung untuk menjaga sekaligus menjadi fungsi sosial kontrol bagi warga masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Jika Anda, Daeng Jamal beserta rekan-rekan dapat membuka hati, pikiran, dan tidak mementingkan ambisi, ego, serta kepentingan pribadi, Anda pun bisa melihat itu semua. Bahkan Laskar Merah Putih telah menjadi garda terdepan pemersatu bangsa sejak tahun 1999 dan disahkan di tahun 2000. Jadi karena itu, mungkin Anda tidak mengenal Laskar Merah Putih karena Anda baru tahu Laskar Merah Putih semenjak setelah ada musyawarah besar tandingan yang disetting di Balikpapan. Bahkan mungkin Anda sekarang mencintai Laskar Merah Putih. Itu suatu kebanggaan untuk kami. Namun dengan cara-cara Anda menggiring opini publik untuk mendiskreditkan Laskar Merah Putih, kami tidak terima, Bung. Karena apa? Karena sesungguhnya semangat, jiwa nasionalisme dan patriotisme ada di kami. Salah satu contoh sudah dipaparkan oleh Panglima Markas Besar Laskar Merah Putih, Bung Ruli di sebelah saya. Dengan apa? Dia berani secara patriot untuk menunjukkan keabsahan dia sebagai Panglima Markas Besar Laskar Merah Putih. Sekarang saya tanya kembali kepada Anda. Jika memang Anda mengaku sebagai Panglima Markas Besar Laskar Merah Putih di bawah komando pimpinan siapapun, apakah selama ini Anda pernah menunjukkan keabsahan Anda? Apakah Anda pernah menunjukkan KTA Anda? Apakah tertera pada KTA Anda ada nomor SKTB dan AHU pada KTA yang Anda miliki? Jika memang Anda berniat dan berambisi untuk itu, maka tolong jangan hancurkan Laskar Merah Putih. Karena kami kader Laskar Merah Putih satu komando dan militan dan akan terus tetap berpegang teguh
dalam kekuatan hukum tetap. Selama SKTB dan AHU dari Kementerian Hukum dan HAM belum dicabut atas komando Ketua Umum Haji Ade Erfil Manurung Sarjana Hukum, saya tegaskan, Anda tidak bisa mengklaim bahwa diri Anda sebagai Panglima Markas Besar Laskar Merah Putih. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi tentang perihal pengibaran bendera yang ada indikasi saudara-saudara atau rekan-rekan ingin menggiring opini tersebut agar Laskar Merah Putih, khususnya Ketua Umum kami Haji Ade Erfil Manurung, tidak memiliki semangat nasionalisme dalam memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Publik sudah sangat cerdas, Bung. Kenapa saya bilang publik cerdas? Bagaimana cerita kita semua saat dalam keadaan krisis wabah pandemik COVID-19 ini, yang dimana saya yakin semua hati seluruh lapisan elemen anak bangsa ingin memeriahkan, memperingati hari kemerdekaan tersebut dengan penuh rasa bangga seperti kegiatan-kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita redam. Kenapa kita redam? Kita tidak ingin menambah beban negara ini untuk menciptakan klaster baru, di mana klaster baru ini akan mengakibatkan angka penambahan COVID-19 yang semakin besar. Dan ingat, sudah berapa juta jiwa yang memang terpapar oleh COVID-19 ini. Tolong hargai saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita karena COVID-19 ini. Tolong hargai para tim dokter, para nakes, dan tenaga medis yang sudah berjibaku berjuang mengorbankan jiwa dan raganya, tenaga pikirannya, bahkan nyawanya untuk dapat menolong dan menekan angka penambahan COVID-19 ini. Jadi saya tegaskan, statement dari Ketua Umum kami Haji Ade Erfil Manurung yang menyatakan kejadian Pantai Indah Kapuk memilukan itu bukan karena kita tidak nasionalis dan bukan karena pengibaran bendera merah putih, tapi karena kerumunan yang kalian buat. Kami semua cinta NKRI, kami semua cinta merah putih. Dengan itu pun saya pribadi dan rekan-rekan diinstruksikan oleh Ketua Umum pada saat 17 Agustus ketika penaikan bendera merah putih di istana, kami semua secara individu dan di rumah masing-masing melakukan penghormatan. Bukan kami tidak ingin sekali lagi untuk memeriahkannya, tapi kami sadar bahwa negara Republik Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Jadi Bung, jangan pernah untuk menggiring opini, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah untuk meracuni publik karena publik sudah pintar. Bung Daeng Jamal sendiri di awal memaparkan dalam video awal bahwa ada kejadian pencekalan pengibaran bendera. Lalu Bung sendiri juga yang membuat video tentang ternyata tidak ada pencekalan, buktinya kami sudah melakukan pengibaran bendera. Walaupun kita sama-sama tahu titik tersebut adalah titik yang berbeda. Namun tidak apalah. Karena apa? Karena ketika memang Bung dan rekan-rekan mengibarkan bendera kecintaan kami sebagai warga negara Indonesia, kami ikut merasa bangga. Namun ketika Bung melakukan dan menggiring narasi-narasi negatif atas terselenggaranya kegiatan tersebut, itu menjadi masalah untuk kami. Apalagi untuk negara ini, ketika Bung melakukan kerumunan, tercipta klaster, dikhawatirkan, saya yakin selaras dengan pihak aparatur yang mencoba untuk mencegah kegiatan Bung sebelumnya. Karena apa? Bukan masalah kita tidak bangga dengan kemerdekaan RI ke-76, tapi kami khawatir akan tercipta klaster baru atas wabah pandemi COVID-19. Sekali lagi Bung, jika memang Bung Daeng Jamal dan rekan-rekan merasa memiliki jiwa nasionalis dan patriotis, tunjukkan itu dan amalkan itu dengan bukti nyata. Jangan pernah ada lagi penggiringan opini negatif tentang Laskar Merah Putih. Apalagi jika Bung merasa mencintai Laskar Merah Putih. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, tenang dan terus kawal proses hukum yang sedang berjalan. Seperti yang diutarakan oleh Komandan Densus yang juga mewakili tim Lembaga Bantuan Hukum Markas Besar Laskar Merah Putih. Tetap ikuti prosesnya, jangan saling menggiring opini, dan jangan jadikan PIK sebagai bahan gorengan atau settingan untuk meningkatkan popularitas Bung semata dan kepentingan golongan Bung semata. Sekian dari saya, Ihdinas Siratal Mustaqim, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waketum OKK Bung Haris. Juga hadir di sini Bung Lundu, Wakil Ketua Umum SAR, dan Provos dan Brigade, Komandan WRC Unit Reaksi Cepat, dan teman-teman sekalian dari Sri Kandi juga ada. Jadi saya minta kepada Bung Jamal, jangan pernah mengaku lagi menjadi Panglima Laskar Merah Putih. Anda tidak sah, Anda belum sah, belum ada hukumnya. Yang sah adalah saya sebagai Panglima Laskar Merah Putih. Jadi tolong jangan bawa-bawa Laskar Merah Putih sebagai Panglima. Kalau mau buat sendiri organisasi saya. Saya sudah 20 tahun di sini, Pak. Supaya Bung tahu, saya sudah 20 tahun di Laskar Merah Putih ini. Tahu betul cara berorganisasi. Jadi Anda harus paham. Saya minta kepada teman-teman di pihak lain sana, kepada Ketua Umum Bung Arsad Chanu yang di sana, pada Sekjen, tolonglah hargai hukum. Jangan merusak Laskar Merah Putih yang sudah besar ini, saudara-saudaraku. Ingat perjuangan kita bersama-sama dulu dengan Ketua Umum Edi Hartawan. Kita tidak pernah bermasalah. Tapi jangan setelah ditinggalkan almarhum Anda mulai merusak ini Laskar Merah Putih. Tolong jaga itu. Saya Panglima yang sah, Muhammad Rusli Samsami Said. Panggilannya Ruli. Sayalah yang sah. Saya dengan Komandan Provos, Komandan Brigade, Komandan WRC, ada Komandan Danesus, dan Ketua, Wakil Ketua Umum OKK, Bung Haris, Bung Lumdu, dan teman-teman sekalian. Ingat, jangan menorehkan sejarah Laskar Merah Putih yang jelek ini. Tolong jaga Laskar Merah Putih. Tolong. Laskar Merah Putih! NKRI! Merdeka! 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.